Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan menjelaskan tentang tips diet sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Akademi Keperawatan Andalusia, tahun ajaran 2019-2020. Kami dari kelas Keperawatan C, kelompok 8 yang beranggotakan Larasati, Agustina, dan Ristia. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, jangan melewatkan sarapan, karena sarapan memberikan kita energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan dengan sarapan, kita akan kenyang lebih lama, sehingga kita jadi mengurangi ngemil dan juga makanan yang berlebihan. Yang kedua, kita harus menghindari minuman yang manis, karena minuman manis cenderung lebih banyak mengandung gula dan kalori, sehingga dapat menaikkan berat badan. Tiga, biasakan untuk meminum air putih sebelum makan ya, karena dengan meminum air putih 30 menit sebelum makan, kita akan mengurangi makan yang berlebihan dan juga cepat merasa kenyang. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung serat larut. Makanan yang mengandung serat larut akan membuat teman-teman merasa kenyang lebih lama. Serat larut dapat diperoleh dengan mengkonsumsi kacang-kacangan, alpukat, ubi, brokoli, pir, wortel, jambu biji, biji bunga matahari, buah ara, ort. 5. Mengkonsumsi kopi dan teh. Minuman berkafein seperti kopi dan teh mampu meningkatkan kadar hormon epinefrin dalam tubuh. Saat kadar hormon epinefrin meningkat, lemak dalam tubuh akan dipecah sehingga berat badan akan menurun. 6. Hindari makanan olahan. Hindari konsumsi makanan olahan seperti buah kering, makanan yang telah dibekukan, sereal sarapan, makanan cepat saji, roti, kue, biskuit, sayuran kaleng, dan daging olahan. Konsumsi buah, sayuran, ikan, dan kacang-kacangan segar lebih disarankan karena lebih bergizi dan dapat meningkatkan kenyang lebih lama. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki nomor 7 ya, yaitu makan secara perlahan. Nah, bagi teman-teman yang ingin diet secara sehat, itu kita harus memperhatikan cara makan kita. Kadang pasti kita makan dengan cepat, dengan alasan tertentu ya. Kadang ada yang ingin cepat selesai, ada yang ingin buru-buru. Itu sebenarnya salah. Kita makan dengan cepat itu akan membuat berat badan kita itu semakin bertambah. Nah, oleh sebab itu kita harus makan secara perlahan karena otak kita, jadi kita dengan makan secara perlahan itu membantu otak kita untuk berpikir bahwa perut kita itu sudah kenyang. Jadi kalori yang masuk itu pun tidak terlalu banyak gitu. Nah, saat kita makan secara perlahan, itu kita tidak akan melampaui batas porsi kita. Dengan makan perlahan, kita akan mudah kenyang tanpa harus makan dengan porsi yang banyak gitu. Yang ke-8 itu berolahraga secara teratur. Nah, pasti ya teman-teman, orang yang ingin diet pasti harus diimbangi dengan olahraga. Percuma jika kita telah mengatur pola makan kita, kita mengatur pola istirahat kita, tapi tidak diseimbangi dengan olahraga. Itu pasti akan percuma tujuan kita untuk mencapai diet kita. Jadi, ada beberapa olahraga yang kiranya olahraga sedang yang bisa kita lakukan sehari-hari, yang bisa menurunkan berat badan kita juga, yang menjaga proses diet kita. Antara lain itu, yang pertama itu lari. Menurut penelitian Harvard Heart telah mengestimasikan dengan seseorang berat 70 kg dengan berlari
30 menit dapat membakar sebanyak 390 kalori dalam 30 menit itu tadi dengan kecepatan 9,7 km per jam. Nah, berlari itu pasti sangat ringan ya, nggak harus mengeluarkan energi yang banyak. Nah, selanjutnya itu ada bersepeda. Nah, bersepeda ini pasti sangat santai, dapat dilakukan oleh yang ahli ataupun orang yang biasa aja, yang kita ingin santai gitu. Kalau kita melakukan bersepeda, kita dapat membakar kalori sebanyak 298 per 30 menit dengan kecepatan 19 sampai 22 km per jam. Nah, selanjutnya itu angkat beban pastinya. Angkat beban itu pasti sangat membantu kita dalam proses diet. Dengan angkat beban 11 menit saja kita dalam 3-4 kali per minggu itu dapat mengurangi jumlah kalori 125 kalori per harinya. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengimbangi proses diet kita dengan olahraga ya teman-teman. Terakhir teman-teman, ada istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini sangat berperan penting terhadap proses diet kita teman-teman. Jadi, ada American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society merekomendasikan bahwa umur 18-60 tahun itu minimal tidur dalam harinya itu 7 jam per hari. Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang tidur kurang dari 7 jam. Nah, itu dapat menghambat proses diet kita pastinya. Nah, pola tidur yang baik ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama itu membakar kalori. Dan yang kedua itu membuat kenyang lebih lama. Dan yang terakhir itu meningkatkan aktivitas fisik. Nah, meningkatkan aktivitas fisik itu sendiri pasti ya teman-teman. Soalnya saat kita setelah istirahat, kita melakukan aktivitas selanjutnya pasti lebih semangat dan lebih fresh gitu. Baik teman-teman, itu dia ya penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya atas waktunya untuk menonton video ini, dan mohon bantuannya untuk like dan juga komen ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.